Saya buka aja maskernya, suara yang aslinya kurang begitu keluar. Saya sudah divaksin 3 kali booster, dijamin sehat. Ya Hobu Faithful. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Sebagian saya sudah kenal, tapi mungkin ada yang belum kenal. Nama lengkap saya Sehiwolo Enduru. Saya punya istri 1, tidak pernah ditambah, dan anak 4, 1, 2, 3 anak perempuan, dan yang keempat anak laki-laki sudah tamat SMA. Ya, saya melayani sebagai dosen di STT Jeffrey Jakarta dan melayani juga di berbagai denominasi gereja dan persekutuan. Seperti halnya pertemuan kita di tempat ini. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan renungan singkat dalam ibadah yang istimewa siang hari ini, yang bertemakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 yang tertulis demikian: karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku yang terkasih, kita masing-masing yang ada di sini punya riwayat, punya jalannya sendiri. Bagaimana sampai tiba di tanah rantau? Saya tiba di Jakarta bulan Desember tahun 1980. Jadi sudah 31 tahun lebih ya. Dan tentu juga Bapak Ibu punya pengalaman sendiri. Mungkin pergi ke Jakarta untuk studi, untuk berbisnis, atau cari pengalaman yang baru. Masing-masing punya motivasi, dan kita bersyukur keberadaan kita sampai hari ini oleh anugerah Tuhan. Amin. Orang Israel merantau dan keluar dari tanah Palestina tidak seperti yang kita alami, tanpa perencanaan. Karena tahun 70 begitu tentara Romawi di atas komandan Jenderal Titus menyerbu orang Israel, mereka dipunahkan, ribuan, puluhan ribu yang mati seketika. Baik Allah Yerusalem dihancurkan. Orang-orang Israel yang lolos dari pembantaian melarikan diri ke tengah bangsa-bangsa lain, dan mereka menyembunyikan identitas mereka, tidak memberitahukan kepada siapapun kalau ia itu orang Israel. Mereka memakai nama identitas yang lain. Saudara bayangkan, harta, tanah, rumah tidak ada yang bisa dibawa kecuali pakaian di badan. Dan ketika mereka berada di tengah-tengah suku bangsa yang lain, memulai hidup dari nol, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Dan ada banyak tekanan yang mereka alami, baik dari segi politik dan pemerintahan Romawi, juga termasuk mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka mendapat tekanan yang cukup serius dari orang-orang yang tidak seiman, bahkan dari kelompok yang beragama Yahudi. Dalam kondisi seperti ini, nyaris mereka tidak terpikirkan lagi untuk memikirkan di mana saudaranya. Tidak terpikirkan, bagaimana kita bisa membentuk persekutuan. Karena yang mereka pikirkan, bagaimana aku, istri, dan anakku bisa makan hari ini. Ada suatu kelalaian yang memang disengaja atau tidak mengabaikan kasih persaudaraan. Dan itulah sebabnya Petrus yang mengetahui kondisi itu, dia menulis surat kepada mereka agar mereka mengamalkan kasih persaudaraan itu, sebagaimana kamu sekalian telah menikmati kasih Yesus Kristus, dan kamu telah diampuni, telah disucikan oleh darahnya yang kudus. Saudaraku yang terkasih, seorang biksu, dia seorang wanita dari asal Taiwan, namanya Master Cheng Yen.
Ia telah mendirikan yayasan suci di berbagai negara. Di Indonesia, berpusatkan di Jogja, sudah 26 tahun lamanya. Kelompok ini melakukan pelayanan sosial di berbagai tempat, termasuk di Indonesia, tanpa membeda-bedakan agamanya apa, sukunya apa, budayanya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa. Tidak. Begitu mereka dengar informasi bahwa di situ ada saudara kita, orang Indonesia yang sedang kepepet, mereka segera bertindak dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Apakah Master Cheng Yen tahu siapa Yesus? Tidak. Apakah Master Cheng Yen tahu tentang nilai pengorbanan Kristus? Tidak. Dia yang tidak mengerti kasih Kristus bisa mengasihi sesama manusia tanpa melihat perbedaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukankah seharusnya kita, termasuk yang ada di sini, yang sudah merasakan secara pribadi nilai pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kita telah memahami bagaimana Yesus Kristus tidak hanya bicara, tetapi ia memberikan dirinya sebagai teladan. Ketika orang sakit, ia sembuhkan. Ketika orang lapar, ia memberi makan. Ketika orang dalam keadaan tertekan dan stres, dan berkata, marilah datang kepadaku, sebab aku lemah lembut dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ia sangat berempati dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Ia memperhatikan sesama manusia dan menjawab apa yang sedang dibutuhkan orang itu saat ini. Kalau sedemikian Master Cheng Yen bisa berbuat kasih terhadap sesama, seharusnya, seyogianya kita yang sudah di dalam Yesus Kristus memiliki semangat yang lebih tinggi, memiliki nilai lebih, nilai dorong dalam hal mempraktekkan kasih persaudaraan. Pengorbanan Kristus tidak ada bandingnya. Bukan hanya darah tubuh yang menderita, tetapi nyawa pun dia korbankan. Dan dia tidak hanya melakukan itu, juga dia memberikan keteladanan bagi murid-muridnya, termasuk bagi kita. Saudaraku yang terkasih, mengamalkan kasih persaudaraan itu harus dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Kita bicara soal tulus, berarti kita melakukan yang baik itu tanpa ada motivasi yang terselubung. Tidak ada udang di balik batu. Ya, kalau soal kampanye-kampanye dan kemudian ada Indomie keluar, ada beras keluar, itu kita sudah maklumilah. Ya, tidak ada orang yang bergerak di situ tanpa ada maksudnya. Tetapi kita menerapkan kasih Kristus ini dengan tulus. Kita melakukannya karena kita mengasihi Dia, kita menyayangi Dia, kita punya motivasi. Kita mengamalkannya harus dengan ikhlas, tidak boleh terpaksa, tidak boleh karena nanti gimana kalau Pak baru ngasih, aku enggak, malu seolah-olah aku tak punya hati nurani, gengsi. Ada list diberikan, nama Pak Harefa ada, nama Sekiwolo dulu nggak ada. Ya, pendeta Pak Harefa tadi yang ngomong di sini bukan pendeta, tapi ada namanya dalam list. Nah, saya cantumkan nama saya, jangan sampai orang nanti bilang, wah, kalau sudah urusan duit pendeta nggak ada. Saudaraku yang terkasih, harus kita melakukannya dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Tidak boleh kita berbuat sesuatu seolah-olah kita menanam, saya tanam hari ini 1 liter supaya nanti bulan depan saya bisa menuai 1 karung. Itu memang hukum tabur tuai. Tetapi tatkala kita berbuat baik terhadap sesama, harus tanpa pamrih. Kita memberikannya memang karena kita dengan tulus dan ikhlas melakukannya, tanpa mengharapkan balasan.
Memang kadangkala saudaraku, ada beberapa orang yang saya temui dan mereka bersaksi kapok berbuat baik terhadap saudara. Kenapa kapok? Dia sudah berbuat baik, tetapi orang yang menerima kebaikan ini dibalas dengan pengkhianatan. Siapa orang yang tidak sedih? Aku sudah berbuat begitu, kamu kok tanpa saya memohon maaf, tetapi kok sampai kamu menjelekkan nama saya? Kok kamu bisa bercerita hal yang buruk di luar sana? Kamu kok bisa memfitnah saya? Yang begini-begini sering terjadi. Saudara tanya kepada saya, "Oi, yang begitu mah banyak, udah kenyang." Tapi ingat, tatkala kita berbuat yang baik, kita bukan menerima balasan dari orang yang menerima kebaikan itu. Tuhan yang akan memberi balasan. Saya sudah alami itu. Di perjalanan tadi dengan Pak Warowo, saya bercerita kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya studi S1, saya tidak mengharapkan bantuan siapapun, Tuhan sediakan. Saya menyelesaikan program S2, Tuhan siapkan semua, saya tidak minjam uang siapapun. Saya menyelesaikan program doktor, saya tidak mengharapkan bantuan siapa. Tuhan sediakan semua. Kenapa hal itu terjadi? Sesungguhnya apa yang kita tabur, kita tuai dengan cara yang tidak terduga. Jangan bosan-bosan berbuat baik, sekalipun ada orang yang goceng li. Tahu goceng li? Tidak tahu berterima kasih. Sebab kitab Amsal 17 ayat 13 bilang apa? Barang siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, penderitaan tidak akan menghindar dari kehidupannya, cepat atau lambat. Yang membalas kebaikan dengan yang jahat, dia akan terima balasan dari Tuhan. Jikalau ada orang-orang yang demikian dan hingga saat ini ia masih merasa aman-aman saja, oh, jangan tenang. Ada waktunya. Ada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita mengamalkan kasih itu bisa dalam bentuk doa. Adakah kita menyediakan waktu berdoa untuk saudara kita yang sedang bergumul, yang sedang mengalami keadaan yang sulit? Doa orang percaya sangat besar kuasanya. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan meminta sesuatu, Tuhan berkata, aku mendengarkan dan mengabulkannya. Ini yang hadir di ruangan ini bukan hanya 3 orang lagi. Ketika kita bersatu hati dan berdoa, percaya Tuhan dengar. Kapan dia jawab? Tuhan punya urusan. Tapi berdoa itu salah satu bentuk pengamalan kasih. Kita memberikan waktu bagi dia. Seringkali orang dalam keadaan tertekan dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, membutuhkan seorang yang menjadi sahabat. Kita bisa sharing, dia bisa curhat, bisa kita memberikan dia pandangan, sehingga akhirnya ada tempat dia untuk mengungkapkan unek-uneknya. Dan saudara tahu, kalau orang yang sudah tertekan, tak kala itu bisa dicurahkan, itu sedikit mendapatkan kelegaan. Kita bisa mengamalkan kasih dalam bentuk nasihat, memberikan petunjuk yang membangun, bisa juga dalam arti tenaga atau materi sesuai dengan kemampuan kita. Dan dengan materi yang kita lakukan pun itu bisa memberdayakan saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu yang kekasih, ada motivasi yang dicela oleh Tuhan. Dan itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diberikan oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Ini soal motivasi. Ingin dipuji, ingin populer. Tapi saya bercerita ini kepada saudara bukan untuk motivasi demikian. Tapi saya bercerita pengalaman pribadi sebagai satu kesaksian. Sebab kalau saya menyampaikan firman Tuhan tentang mengasihi sesama, tetapi aku tidak bisa mempraktekannya, itu sama aja omong kosong. Itu namanya teori tanpa praktek.
Teorinya sampai langit ketujuh, tetapi prakteknya nol besar. 7 tahun lalu ada seorang gadis datang dari Nias, dari Miga, Gunung Stoli. Maaf, saya tidak sebut namanya, tapi marganya Harefa. Saya tidak pernah kenal. Di STT Sunsubos Tanjung Priok ada seorang mahasiswa saya namanya Resman Telombanua, dan dia menelpon saya. Dia nelpon itu hari Sabtu. Bapak, ada saudara kita dari Nias, gadis, dia sebut namanya, marganya Harefa. Pak, dia itu ingin ketemu sama Bapak. Kurus Pak, sakit berat, sangat pucat. Ya, ada ibu asrama? Ada. Tolong HP muka sama ibu asrama. Saya bisa sama dia. Ibu, ada ponakan saya yang sedang ada di asrama itu, gadis yang baru datang. Saya bilang ponakan. Mana ada ponakan Harefa? Nggak ada hubungannya Harefa. Tolong kasih dia tempat tinggal, kasih makan. Hari Senin saya akan datang. Saudaraku, hari Senin saya datang. Lalu anak-anak dari Gomo, dari Gunung Sitoli, mereka memanggil dia, Kak, Pak Duru sudah datang. Dan ketika saya melihatnya, sedih amat. Kurus mukanya. Dan ketika saya perhatikan kakinya, itu seperti kaki ibu-ibu yang sudah hamil 8 bulan, bengkak kiri kanan. Saya bertanya-tanya mengenai kondisi kesehatannya, itu sudah cukup lama. Tetapi keadaannya lebih buruk, karena setahun lebih dia mutar-mutar di Bekasi. Masuk sekolah teologi karena sempat dijanjikan oleh seseorang dari Nias, tapi sampai di Bekasi tidak ada beasiswa. Malah dibilang kepadanya, mana ada di sini gratis, makan itu harus beli, orang kencing aja dibayar 2.000, apalagi mau masuk sekolah teologi. Dan akhirnya dia cari tempat tidur di tempat-tempat kos-kos orang Nias. Tapi kemudian ibu kos juga marah-marah, tidak boleh lebih 2 malam tidur di sini, kalau enggak kamu bayar sendiri. Cerita akhir, dia bertemu dengan seorang dari Lawinda Gomo, itu juga mantan mahasiswa saya dari Cariu. Dia bilang, Kak, menurut saya coba kau bertemu dengan Panduru, mungkin kakak akan mendapat jalan keluar. Lalu orang ini kasih nomor Resman Telombanua. Lalu dengan Resman Telombanua mereka janjian. Lalu akhirnya dia datang naik bus dari Bekasi ke Tanjung Priok, dan di perempatan itu lampu merah Resman menjemput dia. Saya bertanya-tanya kepada dia mengenai latar belakang keluarganya, kesehatannya, banyak hal yang dia cerita. Salah satu tujuannya datang ke Jakarta, mau masuk sekolah teologi. Oke, silakan, saya daftarkan dia masuk. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah berlangsung 2 minggu? Semua dosen mengeluh karena saudara kita ini tidak kuat berdiri lebih dari 30 menit, pusing dan jatuh. Dan akhirnya semua dosen mengadakan rapat. Rektor mendengarkan pendapat dan semua dosen mengatakan begini, kita tidak punya uang untuk membiayai mahasiswa yang sakit, apalagi sakitnya ini udah parah. Lebih bagus anak ini disuruh pulang ke Nias. Pak Duru, transportasi apa yang bisa dipakai di Nias? Dia kapal lawit. Kapal lawit masih waktu itu masih agak keren-keren, bersih, bukan seperti sekarang sudah lansia. Kita patungan. Dalam hati saya, anak ini kalau pulang ke rumah orang tuanya tambah parah. Kenapa dia pergi ke Jakarta? Karena untuk menghindari situasi yang amat tidak bersahabat dalam keluarga. Jangan, gimana caranya?
Saya katakan kepada teman-teman dosen, Bapak Ibu, berikan saya waktu 10 menit. Saya pikirkan caranya. Nanti kita lanjutkan pertemuan. Saya telepon istri saya, Ma, ada saudara di sini dari Nias. Saya cerita kondisinya. Kalau pulang ke Nias itu pasti anak ini akan cepat mati dan tidak ada pertolongan. Istri saya, dia tahu kalau saya ini latar belakangnya sekolah mantri, sekolah perawat, lumayan, mantri kampung. Saya sudah bawa alatnya tadi di sini, tensi untuk mengukur tekanan darah. Saya bilang, Pak Guru tadi, siapa tahu Bapak Ibu di sana ada yang pusing-pusing, segera kita tes. Jangan sampai udah kena stroke baru diketahui kalau tekanan darahnya udah tinggi. Saya bawa alatnya. Nanti dicek gratis. Kalau di Tangerang ada yang bisa muter-muter tensi om. Nanti kita tanya berapa? 25.000. Ini gratis. Dan akhirnya istri saya mengatakan begini, Pak, menurut Bapak apakah anak itu sembuh? Saya bilang pasti sembuh. Kalau gitu bawa saja ke rumah. Saya bawa ke rumah dan saya sudah tanya sama dia, kamu kuat untuk naik bus? Sering mual, Pak. Saya bawa kantong plastik banyak, taruh di dalam tas. Kami naik bus dari Kota Bumi, dari Kota Tangerang kami naik angkot. Saudara kalau tahu Sangiang, sebelum sampai di Sangiang ada bubusan di situ, dan sebelumnya itu muntahnya yang terakhir, dan semua kantong plastik yang saya bawa sudah habis semua. Dan kami dulu di depan itu roda niaga dan orang supirnya itu orang Batak. Dan ketika dia muntah yang terakhir sudah tidak ada, Pak supir, ada kantong kosong? Nggak ada, Pak, kosong. Dan dengan tangan kosong ini saya menampung muntahnya. Muntah saja udah nggak apa-apa. Dan dia udah nggak tahan lagi, muntahnya saya tampung di sini. Dan begitu sampai di bubusan, saya bilang sama Pak supir, tolong sedikit mendekat di bubusan itu. Dan saya buang di sana. Saya ambil tisu lalu saya bersihkan, dan kami sampai di rumah. Dan kemudian dia beristirahat selama 2 minggu berada di rumah. Saya bawa dia ke dokter umum, ke dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit dalam. Bapak, ini siapa? Ponakanku. Ini sangat kritis. Sedikit lagi lambungnya bolong dan sudah ada pertolongan. Bapak Ibu, anak ini belum mati-mati sampai sekarang. Dia melanjutkan studinya S1 dan selesai S1 di Jeffrey Jakarta. Bahkan karena saya melihat dia pintar, saya katakan, kamu kuliah lagi, ambil S2. Dan dia selesai magister bidang pendidikan. Lalu kemudian ada cowok orang Nias, sedikit pendek, nah bakal terlalu apa boleh. Menaruh hati kepadanya. Memang awalnya juga saya bilang, kamu udah tinggi-tinggi begini, masa mau sama orang pendek? Tapi akhirnya hati mereka udah begitu lengket dan mereka sudah menikah. Mereka melayani di gereja Bethel Jatinegara dan mereka sudah punya 2 anak sekarang ini. Saudaraku, apa hubungan kami? Ada hubungan keluarga dulu dengan Arefa? Enggak ada. Adik-adik saya, keponakan saya juga di Tangerang, sempat juga protes diam-diam di belakang. Ngapain paman habis-habisin duit ngurusin anak orang? Itu bukan saudara kita. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, kasih Tuhan yang ada di dalam hati saya tidak bisa membendung saya untuk bertindak. Kasih itu ada 4 macam. Ada yang disebut dengan kasih eros. Itu kasih antara lawan jenis, suami, istri, kekasih dengan kekasihnya. Ini tentu tidak bisa dilakukan di luar hubungan itu, bukan? Aku mengasihi dia karena dia adalah orang yang aku cintai. Ini tetap terbatas, sebatas lingkaran kasih eros. Ada kasih yang kedua, yaitu kasih storge. Kasih karena adanya hubungan darah daging, ada hubungan keluarga.
ayah dengan orang tua, bapak ke televisi sibaya ono pini. Tapi kalau di luar itu, dia kan bukan pamanku, dia kan bukan om, dia bukan tante. Kasih storge tetap membatasi kita untuk berbuat terhadap orang lain. Ada kasih filial, kasih antar sesama, tetapi itu juga masih dibatasi oleh dia dari suku apa, dia dari daerah mana, kecamatan mana, kampungnya mana, masih dibatasi. Tetapi hanya ada satu kasih yang melampaui batas, kasih Allah, kasih agape. Ada sebuah video renungan singkat yang saya upload di YouTube. Kalau Bapak tertarik mendengarnya, ketik aja Pendeta S. Dur. Ada beberapa video khusus yang saya tayangkan dengan durasi yang singkat. Kasih yang melampaui batas. Kalau kasih Allah itu menguasai hati kita, maka keterbatasan kasih eros, keterbatasan kasih storge, keterbatasan kasih filia dapat teratasi. Kita bisa melakukan hal melebihi dari semuanya itu. Hari ini ulang tahun yang ke-18 Ikatan Farmasi Talifusi. Sekalipun saya tidak tahu, tapi saya yakin ada banyak hal-hal yang telah dilakukan selama 18 tahun. Apalagi jika kita ingat angka 18, itu sudah menunjukkan angka dewasa. Ada kemandirian dalam hal cara berpikir. Ada kemandirian dalam hal mengendalikan emosi. Ada kemandirian dalam interaksi sosial. Kita tahu apa yang tidak boleh dan apa yang seharusnya kita lakukan. Sebentar lagi kita akan memasuki pelantikan pengurus yang baru. Maka tentu apa yang sudah dilakukan selama 18 tahun ini menjadi pijakan dasar untuk kita memformulasikan, merumuskan, menetapkan apa sih tindakan konkret kita yang kita lakukan dalam beberapa tahun ke depan, supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar menjawab konteks aktual, menjawab kebutuhan persekutuan kita, dan bahkan juga menyangkut hal-hal yang kita lihat jauh ke depan. Adakah sesuatu yang diimpikan oleh persekutuan ini mengenai generasi muda kita, anak-anak kita untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan? Adakah bisa melalui proses pendidikan? Ini anak yang sedang duduk di samping ini namanya Sudiadu. Kampungnya itu Manawadana, Kecamatan Lelewau, Nia Selatan. Tapi setelah ada pemekaran, kecamatannya sudah bergabung dengan Kecamatan Hili Salawa Akhir. Pernah kenal sebelumnya? Enggak kenal. Kenalnya di Facebook. Dia tanya, Bapak Pendeta dari mana? Dia tanya-tanya, saya beritahukan. Saya tanya ke dia, kamu dari mana? Dia sebutkan Manawadana. Dulu bapak saya kalau pergi belajar kepada Bapak Pendeta Amahauge almarhum, dia selalu mampir di Manawadana. Katanya di sana ada saudara kita. Saya bilang, apakah Hili Ajulo berdekatan dengan Manawadana? Iya, itu desa tetangga kami. Iya, papa saya selalu bersama dengan saudara kami di Manawadana melayani di gereja BNKP yang ada di Hili Ajulo. Saudaraku, lama-lama komunikasi kami, sempat saya tanya padanya, nama ibumu siapa? Ina Ajil. Papa saya dulu pernah ngomong, saudara kita itu istrinya namanya Ina Ajil.
Ketika 2 tahun yang lalu saya pulang ke Nias dan pergi ke kampung mereka, baru saya tahu secara pasti ada kesaksian orang-orang yang sudah sangat senior di sini. Inilah tempat orang tua saya dulu singgah kalau dia pergi ke Tegi Cita, di tempat Bapak Amahauke, pendeta. Pak, saya kepengen mau masuk sekolah teologi. Ya boleh, benar-benar kamu suka, tertarik panggilan? Iya, dari SMP saya sudah ada dalam hati saya. Punya ongkos? Ada, naik pesawat. Udah, naik pesawat, besoknya dijemput adik saya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan saya sekolahkan dia di sekolah teologi. Sudah selesai sarjana teologi. Banyak laki-laki yang naksir-naksir. Dia nggak mau. Tapi yang lumayan itu laki-laki, itu ganteng, itu kelihatan juga dompetnya agak tebal. Dia nggak mau. Maunya dia hamba Tuhan. Saya tidak tahu Ari Bowo ini pakai doa apa dia. Dia ada di Lumajang, Jawa Timur. Praktek melayani di gereja Pentakosta Tabernakel. Mereka kenal, lama-lama komunikasi. Laki-laki ini nekat-nekat berani dia bertemu dengan saya di Jatinegara. Dan akhirnya Bapak Ibu yang kekasih, ini juga Ari Bowo sudah selesai sarjana teologi. Dan dia melayani menjadi asisten adik kandung saya, Pendeta Eli Kasih, di GBI Sangkakala, Karawaci, Tangerang. Saudaraku yang terkasih, ada hal-hal yang tidak sangka. Tetapi ketika kita berbuat baik kepada saudara kita, itu menjadi jembatan yang dipakai Tuhan untuk mengantar seseorang sampai pada tingkatan kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi saya bersyukur. Jadi anak saya ini sebenarnya dia ponakan, tapi udah seperti menjadi anak angkat buat saya. Dan ini mantu saya sekarang, meskipun sedikit pendek tetapi cukup ganteng juga, handsome. Jadi coba kita pikirkan hal-hal konkret yang bisa kita lakukan yang berdampak positif sekarang dan yang akan datang. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita mengamalkan kasih persaudaraan itu secara konkret, kontekstual, dan menjawab kebutuhan. Mari kita berdoa.